semuanya, di video ini gue bakal ngasih tahu kalian caranya ngebuka bearing di bottom bracket ya. Tadi dulu ada muka gue, jadi fokusnya ke muka. Nih, ini bearing kita bakal buka menggunakan alatnya. Ini kalau muka, ganti deh setupnya. Oke, pertama-tama yang akan kita buka di sini ada kunci L, ya, kunci L kecil. Ini ada apa namanya? Kunci 17, kunci pas ya, dan kunci 14. Dia ada buat yang ngedorong bearingnya di sini. Ada beberapa. Ada yang buat ngedorong bearing, ada yang ngedorong bottom bracket karena ini fungsinya buat ngebuka dan mendorong bottom bracket ya. Gue lupa bukunya itu ada di bawah, jadi ya sudah. Ini ada pegangannya. Ini besi pegangan ini untuk yang kita pegang buat muter. Nah, ini besi utamanya. Nah, ini yang buat ngedorong bearingnya. Yang alat-alat tadi itu kita masukin ke sini, dia bakal ngedorong bearing. Ini yang kita pegang ini, dia itu bisa buat ngebuka bearing, masang bearing, sama bottom bracket juga bisa ya. Karena memang ada tutorialnya. Kalian bisa cek di Google kalau misalkan dari awal mau nyari pasti udah. Di sini ada baut-baut ya. Mur apa baut ya hitungannya? Mur. Ini ada mur yang buat biar gampang muternya. Nah, di sini ada buat ngedorong. Di sini ada tulisannya berapa ini? 22 sampai 37 ya. Di sini ada 24 sampai 37. Jadi ini buat ngedorong si bearingnya itu. Nanti gue bakalan contohin lagi gimana cara nyopot bearingnya sama masang bearingnya lagi. Di sini ada spacer ya. Jadi buat ini dimasukin ke dalam seperti itu, biar dia tidak masuk si ininya, biar nggak masuk. Nah, biar ketahan di luar gini nih, ya kan? Karena kalau masuk, nah itu dia macet nanti. Kayak waktu itu soalnya pernah macet. Gue sampai gak kuat. Akhirnya minta tolong tetangga gue untuk bantu. Bukan pakai yang ini, pakai yang Meroka ya, merek Meroka yang bearing warna pink gue. Sayang banget itu. Jadinya gue beli lagi. Sama belinya juga di toko yang sama ya. Nah, ini ada lagi buat instalasi bearingnya. Di sini 25 sampai 37. 37 mili. Nah, ini 30 mili sampai 42 mili. Ini bearingnya itu beda-beda ya. Jadi kalian jangan sampai salah nanti macet kayak saya waktu itu. Karena bukan macetnya salah sih, spacernya lupa dimasukin. Ternyata spacer yang tadi itu, yang ini spacer yang ini nih, ternyata belum dimasukin. Jadinya nyangkut. Biasa itu. Lapar. Efek lapar itu biasanya. Untungnya alatnya masih bisa dipakai. Ini yang untuk 24 mm dan 22. Ini 22. Ini 42. Lah, miring begini. 20 yang gue sebutin tadi 27, 25, 24 sampai 30 itu adalah innernya ya. Bagian dalam dari si bearingnya itu. Mana contoh bearingnya? Nah, ini. Nih, itu tuh bagian dalam sebelah sininya ya. Itu tuh yang disebut 24, 25 tadi yang gue sebutin nih contohnya. Ya. Dia bakalan masuk. Oh, ini 25. Oh, enggak. Ini ada plastiknya. Plastiknya nanti dilepas dulu kan. Ini ada bagian palanya buat pegangannya ya. Nah, ini biasanya buat ngelepas atau masang bottom bracket yang press fit ya. Karena yang press fit kita nggak pakai, jadi
kemungkinan nggak bakalan pernah kita pakai. Jadi barang-barang yang udah gue sebutin tadi adalah barang-barang yang ada di dalam paket. Untuk harga kalian bisa cek di sini, lihat ya gambarnya. Mungkin harganya akan sama dimanapun, tergantung tokonya biasanya mah. Oke, kita akan langsung tutorial cara ngelepas, karena bearingnya sudah ada di dalam bottom bracket, jadi kita akan lepas bearingnya dulu ya. Kita langsung aja setting dulu. Ini besi utamanya, kita ambil palanya yang tadi, yang ini. Palanya ini kita kendorin dulu bagian sampingnya, karena dia bagian sampingnya itu bisa buat kunci. Nah, ini dibuka, atasnya juga bisa dibuka. Nah, ini dimasukin. Yang sebelah sini dia nggak ada ulirnya nih. Nih yang sebelah sini dia nggak ada ulirnya. Kalau ini kan ada ulirnya. Kita masukin. Nah, udah dimasukin kunci sebelah sini. Oke, udah kunci. Asal aja ya, nggak usah paten-paten kecuali kalian nggak mau copot pasang. Kalau gue kan masih dicopot pasang. Nah, ini seperti ini ya alatnya. Kalau dipegang, jadi dia diputar gini. Set. Oke, terus kita pakai bearing yang ini. Ini bearingnya, kelihatan nggak? Bearing-bearing ini itu ada 2 yang seperti ini, dia di bagian tengah, dan ada 4 yang seperti ini. Yang ini itu satu di atas, satunya lagi di bawah. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing lah kalau dibilang. Kita taruh dulu bagian bawah biar nggak langsung kena ya, karena dia kan bagian ngedorong. Nah, itu udah kita pasang yang utama. Terus karena kita mau ngebuka, kita bakal pakai yang ini, yang panjang buat ngedorong. Tuh, seperti itu ya. Masukin. Tinggal kita cek bearingnya itu. Karena ini bearingnya yang ukuran 25, jadi pendorongnya itu yang kecil. Pendorong bearingnya itu yang kecil. Nah, yang seperti ini, pendorong bearingnya, kelihatan? Kecil ini, kecil banget. Nah, ini cukup untuk ngedorong bearing, jadi dia nggak bakalan turun. Nah, lihat, lurus kan? Seperti itu. Karena ini sudah didorong, ini bakalan kedorong keluar, kita harus pakai ini, si tutup. Tapi jangan lupa pasang spacernya dulu, nanti nyangkut. Pasang spacernya, taruh di sini, ya. Karena kalau didorong, bearingnya bakalan keluar ke dalam spacer, jadi aman. Sekarang karena ini udah di sini, udah di akhir, kita tinggal masukin bearing yang tadi kita kasih tahu ya, yang di tengah-tengah itu, yang di ujung, setiap ujung, buat biar dia nggak keset. Sama ini tutupnya bisa langsung ditutup. Kalau nggak, kalian pasang bearing kecil lagi di sini, sama aja sih. Nah, ini sudah siap untuk dibuka ya. Jadi tampilannya bakalan seperti ini kalau misalkan udah jadi. Di sini bottom bracket, di tengah, di sini ada spacer, ada ininya. Nah, ini kunci 14 fungsinya untuk nahan si besi bagian sini. Nah, seperti itu ya. Terus kita putar. Kita putar aja sebelah sini ke bagian kanan buat ngedorong. Gua bakal putar dulu. Nih, udah mulai kedorong ya. Nah, kalian lihat bottom bracketnya copot, bearingnya ada di sini, dan itu sudah selesai. Jadi kita tinggal keluarin.
Nah, ini dia bottom bracketnya, ada di sini ya. Tuh, seperti ini ya, bottom bracketnya. Ini udah dicopotin. Jadi spacernya itu dia bakalan bikin masuk si bearing, aman jadinya. Nah, sekarang kita akan install lagi. Untuk installnya kita copot dulu bagian plastik luarnya ya, karena dia bikin permukaannya itu nambah 1 mili. 1 mili apa? Iya, 1 mili. Jadinya nggak sesuai. Tapi bisa aja sih, karena gue kasih contoh dulu ya. Di sini ada 25 mm sampai 30. Di sini nggak bakalan muat. Tuh ya, lihat ada gapnya di situ. Kalau kita ganti menggunakan 34, dia masuk. Jadi kalau misalkan kalian mau ngedorong, ada bearingnya, ada plastiknya, pakai 24. Ya kalian tinggal cari aja yang cocok lah. Ini kita pakai 34 nggak apa-apa. Nah, ini karena kita bakalan mau masang BB-nya. Jadi ini kita ubah ya. Ini kita cabut yang buat ngeganjel bearingnya. Kita taruh yang ini dulu. Atau misalkan ini di akhir juga nggak apa-apa. Terus bottom bracketnya, salah lagi, bottom bracketnya masih di sini. Kita keluarin dulu bottom bracket yang lama, yang ininya housingnya ya. Kita taruh. Kita kasih spacer. Lihat, dia ada di atas ya. Jadi nanti pas kita masukin seperti ini, dia seperti ini. Kalau misalkan ada yang nanya, bisa nggak kalau misalkan nggak pakai ini nih, nggak pakai yang hitam? Mari kita coba dulu ya. Ini karena yang penting mah ininya doang, urutannya udah jelas. Jadi ini kita coba cabut. Nah, seperti ini. Ya, bisa ya. Nah, ini tinggal kita masukin si yang ininya, spacer yang buat ngedorongnya. Wish. Nah, ini kita tahan. Kita kasih lihat. Di sini prosesnya bakalan dia masuk perlahan-lahan. Nah, itu dia. Nah, ini udah masuk ya guys ya. Kalau misalkan udah keras menurut kalian sudah masuk, sudah masuk. Nah, ini kita copot lagi. Kita kendorin. Lihat. Bearingnya sudah masuk ke bottom bracket. Seperti itu guys. Jadi dari alat ini memang harganya sebenarnya mahal kalau menurut gua, tapi fungsinya itu bagus. Pertama, mempermudah nyopotin dan instalasi ya. Terus jadi minim geprekan ya. Kalau sebelumnya itu gua ngeluarin bearing ini sebenarnya bearing udah dikeluarin ya. Bearing yang ini sebenarnya udah dikeluarin dengan cara digetok dari belakang. Salah karena memang posisinya gue belum punya alat ini, dan teman gue juga belum punya, jadi kita getok. Tapi tetap waktu itu gue beli yang ininya doang nih, sama yang buat ngedorong bearingnya seperti itu. Jadi gue ngerasa kayak aduh barbar banget nih, bisa kendor nanti, terus bunyi beretek kan. Akhirnya gue gajian, gue ngumpulin duit, kita beli alat-alat ini gitu. Jadi menurut gue alat ini adalah alat yang rekomendasi buat kalian yang mau buka bengkel atau emang punya bengkel, pasti udah punya beginian, yakin gue. Karena mirip kayak tracker alat-alat ngelepas bearing yang biasa ada di bengkel ya. Cuma ini khusus buat bearing sepeda. Nah, lebih mudah lah bahasanya. Jadi buat rumahan atau bengkel-bengkel kecil ya yang masih kapasitas bengkel-bengkel kecil yang
kapasitasnya untuk komunitas-komunitas kecil gitu atau komunitas-komunitas besar pasti punya alat-alat begini nih, yakin gue. Walaupun mungkin harganya lebih mahal malahan ya. Jadi ini menurut gue salah satu alat yang paling berguna untuk kalian yang biasa ganti bearing nanti ke depannya. Karena headset stem itu kalian bisa ganti bearing seperti pakai yang tadi, atau biasanya dia bearingnya bentukannya seperti ini nih, headset biasanya ya, cuman ya jelas lebih gede. Biasanya ada yang seal bearing, ada yang bearingnya terbuka seperti itu. Nah, seri-seri lama bawaan sepeda biasanya makanya yang seperti ini. Terus pas ada masalah, mana ini nggak fokus. Pas ada masalah baru ganti ke bearing yang modelannya seperti ini, yang sealed, yang tertutup. Nah, itu juga lebih loncer jadinya, stangnya lebih enak seperti itu. Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah mampir. Kalau kalian mau alatnya ada di deskripsi, linknya udah gue kasih. Untuk kalian yang di daerah Cikarang bahkan lebih gampang lagi ya, untuk Jabodetabek juga lebih gampang. Biasanya bisa pakai instan atau enggak someday. Oke, terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti gue bakal kasih tutorial selanjutnya, yaitu gimana caranya ngubah ban velg non tubeless jadi ready tubeless. Jadi ban yang kagak tubeless gue jadiin ban tubeless.